Ya, jadi pertemuan hari ini yaitu pertemuan membahas tentang variabel ya. Minggu lalu tentang expression secara asinkronus, sekarang variabel di dalam pemrograman Java lanjut. Mungkin hal yang pertama yang saya akan mulai yaitu apa itu variabel ya. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah mendapat mata kuliah algoritma pemrograman, di sana sudah ada penjelasan variabel, tapi di sini lebih bagaimana pemahaman variabel mungkin dalam pemrograman ALIS 3. Ya, satu pertama di sini pembahasan materi hari ini yaitu memahami variabel, dan yang kedua memahami bagaimana variabel digunakan dalam ALIS 3. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mencoba membuat variabel di pemrograman Eclipse, di C++, atau mungkin di PHP ya. Nah, di sini saya memberi pemahaman tentang bagaimana juga menerapkan di ALIS 3 atau di pemrograman Java lanjut ini. Ya, mungkin dari pemahaman dulu definisinya apa sih itu variabel? Ya, jadi variabel itu adalah tempat di memori di mana data dari jenis tertentu dapat disimpan untuk kemudian diambil dan digunakan oleh program Anda. Nah, jadi dia sebuah tempat memori ya atau wadah yang dimana menyimpan tipe data tertentu. Nanti kalau teman-teman memerlukan dalam pemrograman bisa dipanggil atau digunakan. Seperti itu. Ya, jadi setiap variabel itu biasanya diberi nama yang unik untuk membuat mudah dan mudah ditemukan dan dijadikan referensi. Jadi dalam pembuatan variabel itu wajib teman-teman membuat namanya unik, yang dimana unik yang dimaksud itu boleh yang teman-teman mudah ingat atau mungkin yang memiliki ciri khas ya, itulah namanya unik. Jadi tujuannya bisa dijadikan referensi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, itu setelah variabel dinyatakan, maka variabel dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menyatakan sebuah variabel, contohnya variabel A gitu contohnya. Nah, ketika sudah tersetting variabel A atau diinisialisasi, maka baru bisa digunakan variabel A itu untuk menyimpan dan mengambil data. Ya, itu secara teori ya. Nah, jadi kalau perumpamaannya seperti ini yang di ALIS 3, ya mungkin teman-teman ketika drag and drop di aplikasi ALIS 3-nya itu kan secara otomatis dia menampilkan objek dimension contohnya. Nah, ini di dimension itu secara otomatis dia terbuat sebuah variabel ya, variabel tinggi ya seperti ini, tingginya height-nya berapa, kemudian warnanya, color-nya apa, kemudian lebarnya berapa, dan di sini opacity-nya berapa. Ya, jadi secara tidak langsung sistem di ALIS 3 itu sudah membuat variabel, tapi teman-teman mungkin tidak menyadari. Nah, ini ALIS 3 ini sangat-sangat membantu sekali. Teman-teman tidak perlu membuat variabel atau apa, dia langsung membuatnya secara otomatis. Ya, tapi di sini saya menjelaskan detail dari sebuah objek yang teman-teman buat di ALIS 3 itu secara nggak langsung dia sudah membuat variabel-variabel ini. Seperti itu. Oke, saya next. Nah, tadi sudah saya tunjukkan secara umum ke variabel itu seperti apa di list 3. Nah, sekarang fungsinya ya. Fungsinya sebagai apa sih variabel? Nah, yang pertama itu fungsinya sebagai penyimpanan data. Jadi dia menampung data ya, menyimpan data sesuai dengan jenis tipe datanya masing-masing. Nah, ini tinggi ini menyimpan data berapa? 0,88. Warna ini menyimpan data apa? Warna putih.
Lebarnya menyimpan data apa? 0,34. Keburamannya menyimpan data apa? Nah, menyimpan data 1. Seperti itu. Ya. Jadi variabel seperti wadah yang menyimpan jenis data tertentu untuk diambil dan digunakan nanti oleh program. Jadi dengan menyatakan variabel dengan cara memberikan nama dan tipe data untuk disimpan di dalamnya, lalu tetapkan nilai default untuk variabel tersebut. Jadi caranya nyatain variabel itu ya kita harus tadi yang saya jelaskan ya, beri namanya unik. Kemudian yang kedua itu adalah tipe datanya apa. Baru yang ketiga harus ditetapkan nilai defaultnya. Berapa sih nilai awalnya seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu gambaran kalau teman-teman belum paham tadi secara tertulis. Nah, ini saya buat visualisasinya. Jadi variabel itu ini ya, wadah. Dia bisa menyimpan angka, bisa menyimpan objek, bisa menyimpan nilai boolean, bisa menyimpan string. Ya, dia bisa menyimpan tergantung tipe data yang teman-teman atur. Ya, kalau teman-teman atur tipe datanya boolean, maka otomatis variabel ini berubah. Wadahnya hanya bisa menyimpan nilai true dan false. Kalau teman-teman masukkan tipe datanya integer atau angka, maka yang bisa ditampung oleh variabel wadah variabel 1 atau 0,25 atau ya pokoknya angka. Nah, kalau teman-teman setting variabel nampung objek aja ya. Dan yang terakhir kalau teman-teman string ya dia bisa nampung kumpulan karakter string seperti itu. Jadi wadah ini kita harus beri jenis unik atau jenisnya dan namanya apa. Mungkin kalau teman-teman pernah belanja online gitu kan dapat nomor nomor seri ya, nomor nomor resi, nomor resi ya. Ya, nomor resi. Nah, di sana ada nomor resi itu adalah salah satu contohnya sebuah nama unik nomor resi. Nah, berapa nilai nomor resinya? Nah, itulah dia nilai dari variabelnya. Kan unik nilainya ya. Nggak mungkin nomor resi saya sama nomor resi teman-teman pada saat pembelian barang yang sama, nomor resinya sama. Seperti itu. Itu juga salah satu tapi di sana ada barangnya ya, barang apa yang teman-teman beli kan beda-beda ya. Nah, itulah salah satu contoh kayak variabel gitu juga dia. Ada barang yang bisa berbeda-beda dan juga pemberian namanya, nama variabelnya unik kayak nomor resi. Tinggal konak-konak satu, kami kan sudah mau pakaian lah. Oke, mungkin ada yang bocor mic-nya ya. Coba saya mute dulu. Oke. Nah, itu variabel. Nah, kalau kita balik lagi ke alis 3. Nah, jadi di alis 3 itu ada yang namanya property object. Ya, property object seperti ini. Ini yang namanya property object. Tadi saya jelaskan di setiap objek alis 3 itu ada variabelnya yang dimana dia dianggap sebagai property object. Apa itu property object, Pak, dalam alis 3? Nah, properti objek itulah variabel yang menyimpan informasi baik itu mengenai objek, warna, lebar, panjang, dan kedalaman. Ya, ini dia. Ya, ini size, dan ini juga sama ya, properti objek. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di properti objek itu biasanya ada terkandung tipe data ya. Jadi di variabel itu juga ada tipe data. Nah, khusus untuk alis 3 ya, saya tekankan khusus untuk alis 3 itu tipe datanya ini ya, nggak sebanyak tipe data mungkin dalam pemrograman ya. Kalau pemrograman kayak algoritma pemrograman, C++ dan lain sebagainya kan itu banyak ada int, float, kemudian double ya. Nah, kalau di sini untuk angka itu yang angka desimal ya dianggap desimal number tipe datanya. Nah, kalau yang angka
bulat itu namanya whole number. Kemudian kalau boolean ya masih tetap boolean. Kemudian kalau objek ya class, file class, kalau mungkin teman-teman pernah mendapat mata kuliah PBO, kelas itu dia nama tipe datanya kelas. Kalau string biasanya kalau di web atau mungkin di C++ itu string aja ya. Nah, kalau di ALIS 3 itu text string. Nah, begitu juga yang lain-lainnya. Ya. Jadi tipe datanya memang agak berbeda nama-nama tipe datanya di ALIS 3. Tapi fungsinya mirip-mirip mungkin dengan pemrograman yang lain. Nah, dari tipe data itu barulah kita bisa namanya mendeklarasikan variabel. Jadi mendeklarasikan itu adalah seperti kayak menjelaskan atau memperkenalkan, oh ini loh variabel, variabel yang namanya A, kemudian nilainya berapa. Nah, itu namanya deklarasi variabel atau menginisialisasi variabel. Jadi apa sih gunanya deklarasi variabel? Jadi untuk deklarasinya itu harus dengan cara memberikan nama untuk variabel dan menentukan tipe data yang akan disimpan dalam variabel ya. Jadi deklarasi ini untuk memberikan nama dan juga menentukan tipe data itu namanya mendeklarasikan variabel ya, memperkenalkan tipe datanya apa, namanya apa. Nah, kalau di ALIS 3 itu dideklarasikannya di dalam code editor ya. Jadi kan di ALIS 3 itu ada dua ya, ada setup scan, ada yang lagi satu code editor. Nah, kalau teman-teman mau deklarasikan variabel itu wajib di code editor. Nah, apa sih kegunaan variabel? Nah, ini khususnya saya tekankan di ALIS 3. Variabel itu berguna di ALIS 3 yaitu memungkinkan Anda untuk satu, menetapkan nilai yang sama ke beberapa prosedur ya. Jadi kalau teman-teman buat prosedur yang banyak yang nilainya sama ya, tapi nilainya sama dan nanti teman-teman pengen update banyak variabel itu ke nilai, perubahan nilainya menjadi serentak. Nah, perlu menetapkan variabel ya. Kemudian secara bersamaan juga memperbaharui nilai dari semua argumen dalam program yang merujuk ke variabel. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman sudah buat variabel, kemudian banyak yang menggunakan ya. Nah, ketika ini dirubah, maka dia akan sinkron ke siapa-siapa saja yang menggunakan. Kemudian memberikan informasi dari satu prosedur ke prosedur lainnya, jadi berterkaitan ya. Jadi variabel ini ketika dipakai di sini, habis itu diupdate lagi, ada lagi variabel. Nah, dia berkaitan memberikan informasi. Kemudian menyederhanakan statement pemrograman menggunakan banyak function dan expression. Nah, jadi kalau teman-teman banyak function atau expression, tapi ini tujuannya menghasilkan satu nilai, lebih baik dibuatkan variabel, dia akan tertampung. Nah, kemudian itu tadi kegunaannya. Kemudian bagaimana menginisialisasi variabel? Apa sih itu inisialisasi variabel? Ya, saya jelaskan inisialisasi itu adalah memberikan nilai untuk variabel. Nilai apa? Nah, ini yang mungkin inisialisasi itu lebih tepatnya mengisikan nilai awal. Ya, nilai awalnya berapa sih? Nah, itulah namanya inisialisasi variabel. Jadi tujuannya variabel diinisialisasikan dalam code editor di saat bersamaan dengan saat dideklarasikan. Jadi biasanya diinisialisasi itu pada saat deklarasi itu langsung ada inisialisasi. Ya, ini saya bilang menentukan nilai awal yang diberikan. Jadi nilai variabel dapat diubah sesuai yang Anda suka ya. Jadi nilai itu ya tergantung teman-teman mau isi apa di kotaknya itu ya. Sesuka-sukanya mau diisi ceritanya pulpen, mau diisi buku dan lain sebagainya itu yang tidak masalah di variabel, tapi kembali ke tipe datanya ya. Sesuai ini tergantung tipe datanya. Jadi contoh tipe datanya
kotaknya ini khusus untuk menaruh contohnya barang organik gitu. Ya, jadi kalau teman-teman taruh bahan plastik, contohnya ya nggak akan jalan program variabelnya, error dia sistemnya. Nah, jadi dia harus berdasarkan kriteria tipe datanya. Ini mungkin saya agak tekankan dikit, boleh yang sesuai yang Anda suka, tapi sesuai dengan tipe data. Yang saya suka itu maksudnya contoh tipe datanya integer. Angka integer kan banyak tuh. Ada 1, 2, 3, sampai 1000 dan lain sebagainya. Nah, itu yang bebas-bebas suka-suka teman-teman ya. Angkanya berapa. Kemudian dengan inisialisasi variabel, berarti teman-teman sudah bisa memberikan nilai awal kepada variabel. Nah, yang selanjutnya setelah inisialisasi, bagaimana sih merubah nilai awal? Nah, ini mungkin bisa kita lihat kalau teman-teman biasanya kan di prosedurnya bisa tinggal ganti-ganti di argumennya ya. Nah, kalau di variabel itu sama juga ya, yang dimana bisa teman-teman ganti tapi sesuai dengan tipe datanya ya. Biasanya ada juga menu drop down seperti ini ya, seperti prosedur lainnya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau rubah nilainya menjadi kebutuhan teman-teman, teman-teman bisa pilih menunya yang namanya custom ya, custom decimal number. Maka dia bisa nanti mengentry nilai-nilai yang teman-teman eh, yang tidak ada pada pilihan drop down tadi. Nah, sekarang baru saya menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah mendeklarasikan variabel. Mungkin teman-teman yang sudah di depan laptop, yang sudah membuka alis 3 bisa mencoba ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama itu kita menyeret ini yang di pojok kanan bawah itu namanya variabel ke code editor ya. Menu variabel ke code editor. Nah, setelah diseret, pilih jenis nilai dan beri nama untuk variabelnya. Kemudian di variabel itu kita tentukan nilai awalnya atau nilai standarnya, ya nilai defaultnya, kemudian oke. Nah, kemudian perhatikan bahwa dalam preview variabel itu yang garis-garis tipis itu akan menampilkan setelan variabel. Jadi ketika teman-teman pilih yang ada menu kecil ini bisa menampilkan setelan dari variabel. Oke, nah ini salah satu contohnya. Jadi variabel super spin. Nah, jadi di drag, kemudian kita beri nama yang namanya super spin, kemudian kita setting nilainya 3. Nah, baru kita buat prosedur. Nah, bagaimana sih menggunakan variabel? Ya, jadi tinggal cukup mendrag super spin-nya masukkan ke argumen. Jadi secara nggak langsung prosedur itu menggunakan nilai argumen berdasarkan variabel yang sudah teman-teman tentukan. Ya, kemudian ini sudah menggunakan, jadi secara nggak langsung turn left-nya ini ya dia akan berjalan sesuai dengan apa yang disetting di variabel. Jadi kalau di variabel kita setting angkanya 3, maka dia akan berputar 3 kali seperti itu. Nah, kalau kita ganti 4, maka dia langsung juga super spin ini terganti 4. Seperti itu, ya. Jadi dia keterkaitan ini kebetulan satu satu gini ya, satu prosedur. Nanti kalau teman-teman 2 prosedur gunakan sama-sama super spin ya, keduanya berdampak sesuai dengan perubahan di variabel. Nah, ini juga ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan menggunakan variabel ke prosedur yang kedua itu tinggal drag juga. Ya, ini di sini teman-teman menggunakan 2 variabel. Ya. Sudah 2 prosedur.
Nah, dalam menggunakan di prosedur itu ingatlah bahwa variabel harus dideklarasikan. Tadi saya berulang-ulang kembali menjelaskan harus dideklarasikan dan diinisialisasi, ya. Dan juga jika Anda mencoba untuk menjadikan variabel referensi sebelum variabel dinyatakan, maka program akan menemukan kesalahan. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini mungkin dicontohkan saja. Jadi, kalau teman-teman membuat sintaknya di sini ya, super spin-nya di bawah. Teman-teman mau gunakan juga di atas sini ya. Nggak bisa. Karena ini harus di posisinya harus paling atas dulu atau terinisialisasi dulu. Baru bisa digunakan. Digunakan tuh ke bawah-bawahnya. Jadi kalau dia naik ke atas itu nggak bisa dianggap error ya. Menyalahi kesalahan runtime ini. Yang ini. Ya, jadi wajib harus diinisialisasi dulu ini yang pertama, baru bisa menggunakan variabelnya. Nah, seperti ini juga variabel itu bisa juga teman-teman gunakan di operator aritmatika ya. Sama juga tinggal mendrag and drop ke argumen. Mungkin saya demokan dulu untuk contohnya. Saya buka list 3-nya. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini salah satu contoh saya membuat objek ya. Kira-kira sudah muncul ya tampilan alis 3-nya. Bisa infokan ke saya? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi di sini saya mencontohkan tadi penggunaan variabel. Mungkin saya membuat ini objek orang. Nah, ini ya. Kemudian di sini saya mau menerapkan variabel. Nah, variabel itu saya tekankan di sini harus masuk ke editor code ya, code editor. Nah, setelah masuk baru bisa menggunakan variabel. Di mana Pak posisi variabelnya ini? Kita bisa lihat di layar. Sorry. Ini dia, variabel. Nah, cukup drag and drop. Nah, kita buat nama variabelnya apa? Kayak tadi ya, super spin. Nah, kemudian kita isi tipe datanya di value tipe. Tipe datanya number whole number. Nah, kemudian berapa sih nilai awalnya kita isi di initializer. Nah, saya mungkin nilai awalnya kita set 1. Dan oke. Nah, sudah terbentuk variabel. Mudah bukan membuat variabel? Nah, barulah kita bisa menggunakan variabel ini ke sebuah prosedur. Kayak tadi contohnya adalah turn. Ya, mungkin turn left, saya setting dulu nilainya 1. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini tadi ini adalah menginisialisasi dan deklarasi. Nah, kalau menggunakannya cukup klik ya super spin. Nah, nanti ada kotak hitam. Nah, tinggal masukkan saja lepas di kotak hitamnya. Nah, sudah digunakan. Kemudian saya mungkin tambahkan lagi roll contohnya left 1. Nah, saya gunakan lagi ini 1. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, jadi ketika ini sudah digunakan, apa yang terjadi? Nah, mungkin bisa teman-teman lihat, ini alisnya akan belok ke kiri sebanyak super spin. Super spinnya berapa? 1. Setelah membelok, baru dia akan berguling atau roll ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak 1 juga. Coba kita buktikan. Nah, berputar sekali. Nah, berguling sekali. Nah, kalau saya ganti ini 2, maka dia langsung nilai left sama belok turn sama roll-nya sama-sama 2. Kita buktikan lagi. 1, 2. Nah, 2 kali dia berputar ya tadi ya. Coba bisa lihat lagi. Berputar 2 kali, 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu.
Nah, kalau mungkin kita setting contohnya custom. Nah, ini yang tadi. Gimana Pak supaya mau pingin eh, angkanya yang nggak ada pada pilihan ini? Nah, silahkan tekan custom whole number. Contohnya saya buat 99 supaya dia pusing kan. Saya oke. Nah, maka ketika jalanin, dia pusing kecepatannya ya. Terlalu cepat ya. Untungnya dia nggak gini ya, nggak punya rasa pusing ya. Ya itu, jadi seperti itu penggunaan variabel di ALIS dan juga pemahaman teman-teman tentang variabel. Ya, saya balik dulu ke slide. Oh ya, operator aritmatika. Nah, ini saya tambahkan lagi sedikit. Nah, bagaimana menambahkan operator aritmatika? Ya, tinggal teman-teman tambahkan math. Super spin yang tadi kita isikan lagi tambah berapa? Contoh tambah 10. Nah, ketika kita setting ini kecil 3, nah otomatis rollnya ini adalah 3 plus 10. Jadi 13 kali dia berguling. Kita coba. 1, 2, 3. Nah, ini dia 13 kali. Berbeda ya. Jadi ini gunanya operator di ALIS 3. Ya. Nah, itu penjelasan dan penggunaan variabel dalam ALIS 3. Oke, slide-nya sudah selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk ALIS 3 ini variabel? Bisa open mic ya, atau raise hand, open mic, atau tulis di kolom chat ya. Jadi teman-teman di sini bisa karena materi sudah selesai, bagi yang sudah paham atau yang belum bisa dituliskan di kolom chat ya. Kalau yang sudah paham bisa tulis juga di kolom chat. Sudah jelas Pak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Di sini saya akan ingin tahu berapa sih teman-teman yang paham tentang variabel ya. Sekarang pesertanya udah hadir ya. Sekian. Saya perlu 50% jawaban teman-teman. Ya, silakan tulis di kolom chat ya. Apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bisa tulis di kolom chat. Kalau tidak ada juga bisa tulis di kolom chat. Jadi untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya perlu jawaban teman-teman minimal 50% dari yang hadir di video conference hari ini. Halo, ada yang ditanyakan? Suara saya terdengar? Kalau ada yang ditanyakan, bisa raise hand to open mic. Kalau tidak ada, mohon bantuannya tulis di kolom chat. Sudah jelas Pak, gitu. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi saya perlu jawaban teman-teman eh, ya 50% dari yang hadir ya. Oke, baru 2 orang.
Ya, saya tunggu sampai dapat setengahnya ya, setengah dari partisipan. Silahkan tulis di kolom chat ya. Baru 2 orang yang menulis di kolom chat. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, jadi saya akan akhiri perkuliahan hari ini apabila teman-teman sudah merespon minimal 50% di kolom chat atau setengahnya. Oke, baru 3, baru 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya, baru 4. Yang lain baru 4 orang yang menulis di kolom chat. Lima, oke, baru 5. Baru 5 ya yang menulis di kolom chat. Oke, 6, baru 6, 7, 8. Oke ya, saya karena sudah setengahnya ya, jadi sebelum saya akhiri mungkin saya mau foto dokumentasi. Sebelum foto dokumentasi, mungkin saya mau karena di sini apa? Ya, dokumentasi dah dulu. Nanti saya jelaskan. Ya, mohon bantuannya teman-teman untuk menghidupkan kameranya sebentar. Saya mau ada dokumentasi untuk eh, perkuliahan jarak jauh ini. Mohon kameranya dihidupkan sebentar untuk melakukan sesi foto. Ya, baru 3. Oke, belum. Ya, sebentar. Ya, ada lagi 1, 2, lagi 6 orang belum menghidupkan kamera. Mohon bantuannya. Atau 7 orang, ini ya 7 orang saya lihat belum menghidupkan kamera. Mohon bantuannya untuk dokumentasi. Oke, yang lagi 6, apakah bisa menghidupkan kameranya? Mega Christine, Indriana, Dimas, Vladimir, Yonas, Duta, Lazarus,
Bisa menghidupkan kamera. Oke, supaya tidak lama ya, mungkin saya akan lakukan dokumentasi. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, jadi karena ini perkuliahan tahun ini video conference yang eh, terakhir, jadi saya mau mengucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Semoga mungkin teman-teman apa yang belum tercapai di tahun ini ya, semoga terwujud di tahun berikutnya. Itu aja doa dari saya. Tetap semangat perkuliahannya dan mungkin saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Terima kasih Ya, banyak. siang. Terima Ya, kasih. siang. Selamat Ya, siang, Pak. ya, siang.